Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galdia Zahra dengan NIM 21101098. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek dengan judul perencanaan dan pengendalian menggunakan kurva S. Dalam manajemen proyek, banyak dijumpai alat yang dapat dipakai dalam evaluasi pelaksanaan proyek. Keberhasilan suatu proyek, yakni mencapai tujuan akhir, dilakukan dengan menyelaraskan 3 sasaran utama proyek, yaitu biaya yang optimal, mutu yang bagus, dan waktu yang tepat. Maka, proyek membutuhkan adanya perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Tujuannya adalah menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang berkualitas, dan waktu pelaksanaan yang tepat, karena ketiganya adalah unsur yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Definisi kurva S sendiri dalam konteks manajemen proyek, istilah kurva S mengacu pada kurva S-curve atau kurva kemajuan proyek. Kurva S adalah alat visual yang digunakan untuk memantau dan menggambarkan perkembangan proyek dari waktu ke waktu. Kurva S menampilkan hubungan antara waktu dan kemajuan proyek. Pada awal proyek, kemajuan biasanya rendah, tetapi seiring berjalannya waktu, kemajuan meningkat secara bertahap. Pada tahap tertentu, kemajuan mencapai puncaknya, dan kemudian melambat saat proyek mendekati penyelesaiannya. Nah, di sini ada tabel yang telah dibuat. Pada aktivitas A, yaitu membangun komponen internal dengan estimasi durasinya selama 2 minggu, dan tidak memiliki predesor. Aktivitas B, memodifikasi atap lantai dengan durasi 3 minggu dan predesornya adalah A. Aktivitas C, membangun tumpukan pengumpul dengan durasi 2 minggu dan predesornya B. Aktivitas D, menuangkan beton dan memasang rangka, estimasi durasinya selama 4 minggu dan predesornya adalah B. Aktivitas E, membangun pembakar temperatur tinggi, durasinya 4 minggu, dan predesornya C dan D. Aktivitas F, memasang sistem kendali polusi dengan durasi 3 minggu, dan predesornya E. Aktivitas G, memasang alat polusi udara dengan durasi 5 minggu, dan predesornya E. Dan yang terakhir, aktivitas D, pemeriksaan dan pengujian dengan durasi 2 minggu, dan predesornya F dan G. Nah, jadi dari tabel aktivitas yang sudah dibuat, kita dapat membuat network planning untuk mencari jalur kritisnya. Pada network planning terdapat early start, yaitu waktu tercepat sebuah aktivitas dapat dimulai setelah predesornya selesai dilakukan. Lalu ada early finish, yaitu waktu tercepat aktivitas tersebut selesai. Slack, itu toleransi waktu telat sebuah aktivitas. Late start, yaitu waktu yang paling lambat sebuah aktivitas dapat dimulai tanpa mengubah target waktu akhir dari keseluruhan proyek tersebut. Dan late finish, yaitu waktu paling lambat sebuah aktivitas harus selesai tanpa mengubah target waktu akhir. Nah, di sini kita dapat membuat network planning dengan memasukkan durasi, terus early start, late start, early finish, dan late finish, dan mendapatkan slack-nya. Dan slack itu yang bernilai 0. Dan mendapatkan jalur kritisnya yaitu A, B, D, E, G, dan H dengan durasi 20 minggu. Nah, di sini kita juga mencari bobot per minggu.
dengan rumus biaya per taks per biaya total pekerjaan dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas, diketahui rencana pengerjaan proyek dapat diselesaikan dalam waktu 25 minggu, akan tetapi ketika melakukan perencanaan dan pengendalian proyek menggunakan network planning dan kurva S, dapat diketahui bahwa proyek dapat terrealisasi paling cepat dengan durasi 20 minggu. Hal ini dapat terjadi karena dengan network planning, kita dapat mengestimasikan waktu penyelesaian proyek secara lebih akurat. Nah, selanjutnya pada kurva S, pada kegiatan A, terdapat kegiatan yang dilakukan sebelum semua kegiatan lainnya sebelum semua kegiatan lainnya dengan durasi bekerja selama 2 minggu. Setelah kegiatan A selesai, maka kegiatan B dapat dilakukan pada minggu ketiga. Setelah kegiatan A dan B selesai, kegiatan C dapat dilakukan pada minggu keempat dengan durasi selama 3 minggu. Dan kegiatan C dilakukan bersamaan dengan kegiatan D. Setelah kegiatan C dan D selesai, kegiatan E dapat dilakukan dengan kegiatan E. Kegiatan E dapat dilakukan dan kegiatan E dapat dilakukan dengan durasi selama 4 minggu dengan bobot rata-rata 9,13%. Setelah kegiatan E selesai, kegiatan F dan G dapat dilakukan secara bersamaan. Kegiatan F memiliki durasi selama 3 minggu dengan bobot sekitar 1,57%. Kegiatan G dilakukan dengan durasi 5 minggu dengan bobot masing-masing adalah 3,15%. Dan setelah kegiatan F dan G selesai, kegiatan H dapat dilakukan. Kegiatan H memiliki durasi selama 2 minggu dan dilakukan pada minggu ke-19 dan 20 dengan bobot masing-masing per minggu adalah 0,94%. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.